Ku siji nyanding kowe selawase, ra ono wong liya sing iso misahake. Cukup sliramu gawe atiku tenang, ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kehadiran kita di dunia ini selalu membawa manfaat, membawa kedamaian untuk semua makhluk. Saudaraku, di video kali ini kita masih melanjutkan materi-materi seperti kemarin ya, yang bersambung-sambung supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu wawasan dan kesimpulan yang itu diterjemahkan oleh pikiran kalian masing-masing. Nah, di video kali ini tentang bahayanya dicintai jin. Ya, jadi kita akan seperti kemarin buat part 1 sampai part 7. Nah, di part pertama ini ya, bahayanya dicintai jin. Kenapa sih jin-jin itu bisa mencintai kita? Ya, gini saudaraku semuanya, jin dan manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, walaupun jin hidupnya berbeda dimensi dengan kita, ya, dengan manusia, tapi dia mempunyai beberapa sifat yang sama dengan manusia. Ya. Di alam jin, ya, di dimensi jin, mereka juga sama, ada yang imannya lemah, imannya setengah, imannya kuat. Ya. Ada juga yang tidak punya pengetahuan, ya, pengetahuannya setengah dan pengetahuannya luas. Nah, begitu juga dengan nafsunya. Ya. Jin juga mempunyai nafsu, sama seperti manusia. Jin mempunyai nafsu kepada lawan jenisnya, baik itu dari golongan jin itu sendiri dan juga dari golongan manusia. Itu kenapa jin juga bisa mengganggu manusia, bisa mencintai manusia. Nah, jin itu kan berbeda dimensi ya dengan kita. Kita ini manusia hidup di dimensi ketiga, sedangkan jin di dimensi yang lebih tinggi atau dimensi 4, sehingga Tuhan memberikan kebijakan ya, bahasa kebijakan, jin mampu melihat manusia dan manusia tidak mampu melihat jin. Artinya dimensi yang lebih tinggi mampu melihat dimensi yang di bawahnya, sedangkan dimensi yang di bawahnya tidak mampu melihat dimensi yang lebih tinggi. Nah, ketika Tuhan memberikan spesialis untuk jin bisa melihat manusia, ya, tapi manusia tidak bisa melihat jin, Tuhan juga menganugerahi kepada orang-orang yang beriman, yang hatinya terang, yang hatinya terbuka, sehingga dia mampu merasakan kehadiran dan melihat jin bukan dengan mata fisiknya. Sekali lagi, tanda kutip ya, manusia juga mampu merasakan dan melihat kehadiran jin, tapi bukan dengan mata fisik ya, mata kita ini. Kalau dengan mata fisik, mata kita ini kita mampu melihat jin, ini perlu dikoreksi lagi atau diintrospeksi lagi ya saudaraku semua. Mungkin ada beberapa khodam yang masuk atau mengganggu, tapi itu tadi,
kita juga mampu merasakan dan melihat kehadiran jin dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dan hati yang terang benderang, sehingga yang dalam kegelapan pun kita mudah melihatnya. Tuh. Nah, karena jin-jin tadi mempunyai nafsu, ya, jin-jin itu mempunyai potensi yang amat tinggi untuk mencintai manusia, baik dari jin golongan wanita yang mencintai manusia laki-laki, ataupun jin dari golongan pria yang mencintai wanita dari golongan manusia. Kasusnya sudah banyak, ya. Kasusnya sudah banyak yang terjadi ketika jin mencintai manusia. Kalau teman-temanku ingat, saya waktu kecil itu sering banget ya diceritain, ya, itu dulu masih banyak ketika misalnya di rumah-rumah desa yang agak terpelosok gitu ya, suaminya misalnya pergi kerja atau pergi keluar dari rumah, nah tiba-tiba jin itu menyerupai suaminya dan datang lagi, ya, datang lagi. Akhirnya karena si istrinya nggak tahu, ya, jin yang menyerupai suaminya tadi menggauli si istri yang ditinggal suami. Setelah menggauli, pergi. Nah, ini banyak ya kejadiannya. Mungkin di era sekitar tahun 90-an, ya, 90-an ini banyak kasus-kasus seperti ini. Sehingga itu ada yang menamakannya jin membo-membo, ada yang menamakannya jin iprit, ada yang menamakannya juga dengan gendruwo, ya, macam-macam namanya. Nah, itu satu bukti bahwa jin yang dari dimensi berbeda dengan kita, ketika dia mencintai dari jenis manusia, dia mempunyai ilmu khusus untuk memadatkan materi. Kan karena jin kan nggak punya, disebut halus karena dia nggak punya materi, ya. Dia nggak punya tubuh fisik, sehingga dia mempunyai kemampuan khusus untuk memadatkan materinya dan menyerupai yang kasus seperti tadi, yang suaminya pergi, tiba-tiba jin itu menyerupai suaminya. Nah, sehingga dia menggauli, dan jin itu juga pertama mendapat kepuasan dari hubungan tadi, sama manusianya juga. Nah, makanya bahaya sekali nih, teman-teman saudaraku, bagi manusia yang sudah pernah, ya, sampai sudah pernah digauli oleh pasangannya, tapi itu dari jenis jin, ini sangat bahaya sekali. Oke. Jadi intinya jin bisa saja mencintai manusia, dan banyak sekali efek-efek, ya, efek-efek yang akan terjadi pada manusianya nanti. Oke, saudaraku, kita lanjut ya nanti di part 2. Ya, supaya kita bahas lebih dalam. Intinya di part pertama ini pengenalan kenapa sih kok jin bisa mencintai manusia, saya sudah sebutkan alasannya. Kita lanjut, sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.